sekali lagi hari ini adalah analisis kuantitatif, metode yang kuantitatif secara konvensional, yaitu metode volumetrik. Kemarin pertemuan 1, 2 itu adalah benzel asetat enggak kan? Udah jadi bagus. Dan sekarang yang ketiga dan yang akan datang keempat itu adalah kompleksometri. Paracetamol nucleophilnya yang mana? Nah, dalam analisis kuantitatif kemarin kita udah bahas presisi yang 4 aminofenol MI atau USB atau yang lain. Kemudian recovery atau perolehan kembali. Tolong kayak gini kan. Itu adalah apa? Wale ya. Paham ya? Oke. Good. Kemudian bisa yang pertama secara umum, oh ya, ini di sini iodine sangat penting ya, beda dengan kompleksometri. Kemudian seperti penulisan volume gitu, oke. Terutama buat 50 ml itu jadi misal emang asetat itu ini ya, natrium karbonat. Oke. Kemudian yang ini yaitu ini literasi atau semua ya, literasi tidak langsung volume lampu berdiri sendiri, individu tidak dirata. Oke. Nah, kemudian apalagi yang menjadi ini, nah terus data penimbangan. Nanti kalau responsi itu penimbangan sampel ya, sampel itu tulis kertas timbang, oke. Sebelumnya analytical bahan harus dibersihkan ya, timbang berapa miligram atau gram terserah, kemudian kertas timbang plus sampel gitu toh, atau kebalik ini dulu, kertas timbang plus sampel. Soalnya kemarin di USC tapi semester berapa ya lupa, itu
diminta seperti itu nggak ditulis, kurang nilainya. Kertas timbang ini miligram satuan, jangan lupa ya. Kertas timbang setelah minus sampel, ya kan? Tahu kan? Paham ya? Berarti di sini berat sampel, oke? Ini datanya harus seperti ini. Kalau enggak nanti kalian di responsi OSC kalau misalnya diperlukan harus itu. Kemudian apa lagi? Ini setelah penimbangan ya, setelah penimbangan sampel langsung ke labu takar, oke? Dan di add sesuai dengan yang dipraktikkan, yang sesuai gitu aja ya, paham kan? Oke. Nah, cara mengetkan ya, itu pelarutnya itu tidak boleh langsung dari botol yang kalian ini. Jadi harus dimasukkan dulu di beker glass, baru kemudian ditambahkan. Kalau perlu pakai corong, ya kan? Dimasukkan sampai menjelang add-nya itu. Nah, add-nya jangan pakai beker glass, pakai pipet tetes sampai add. Hanya yang salah kemarin di semester 6 padahal. Makanya kayak gitu tuh harus benar-benar diperhatikan. Soalnya kalau panik dengan tanda-tanda itu bahaya juga. Udah selesai semua ya? Udah? Berapa jumlahnya? Good. Terus apalagi ya yang kemarin saya temuan yang gregetan. Jadi penulisannya di kertas itu kan dikumpulkan toh, itu ya harus sesuai, ya harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan jangan lupa ini bersihkan analytical balance walaupun itu. Kemudian ini masker, kemudian kalau misalnya diperlukan kacamata kalau ada di situ, kaos tangan itu harus dipakai. Kalau enggak nanti kurang juga di respons itu ya. Jadi itu benar-benar di awal kalau perlu semua komplit, daripada nanti kurang atau lupa apa gitu. Karena asik kan, hitung udah keliru lagi ini. Nah, itu harus benar-benar teliti dipahami. Kemarin yang pemakaian pipet volume apa itu juga harus benar-benar diperhatikan. Good, kita masuk ke kompleksometri. Ini saya rasa lebih mudah daripada yang kemarin ya. Dan mungkin hari ini juga lebih ini. Tapi saya lebih suka kalau nanti ada tugas sehingga kalian tuh punya kesempatan untuk diskusi. Karena waktunya juga mepet begitu. Walaupun hanya teori. Ini sampelnya kemarin dalam praktikum kalsium laktat, betul? Oke. Nah ini sesuai RPKPS ya. Jadi kemarin iodometri itu 2 kali, kemudian ini hari ini yang ketiga kompleksometri, oke? Saya harap ada yang protes ya. Dua.
Satu. Good. Kompleksometri. Untuk yodo, jadi udah oke ya. Kemarin diskusi juga kita lihat lumayan juga udah rajin semuanya. Mbak ada tulisannya yang bagus-bagus tuh aku suka ya. Jadi ya bagus, benar, tepat, sip lah. Oke. Baik, jadi titrasi kompleksometri itu sendiri itu biasanya bukan biasanya sampelnya itu adalah logam. Oke. Jadi kation. Nah, yang sering digunakan itu adalah titrannya EDTA, dinatrum EDTA. Nah itu kalian juga udah praktikum, udah ini jadi pahamnya lebih mudah. Mungkin ini dibaca aja, mulai dari mana? Oh masih ada yang mepet tembok itu. Turun ke bawah. Aduh. Turun ke bawah. Terus yang depannya itu nyelip itu masih ada yang kosong, imbang kanan kiri. Halo, masih ada tuh depan ada 1, 2, ini depan sini juga ada 2. Ya, jangan menjadi radikal, kalau sendirian radikal bebas berantioksidan. Ya Mbak, Mas 1 itu ya turun ke bawah lah, jangan yang nyari yang mahal itu. Yang murah aja gitu, yang murah aja ya. Oke. Saya membaca yang titrasi kompleksometri. Titrasi adalah suatu metode penentuan konsentrasi zat dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya secara bertahap atau tetes demi tetes. Kompleksometri merupakan cara penetapan kadar ion logam berdasarkan terbentuknya senyawa kompleks antara ion logam dan senyawa pembentuk kompleks yang merupakan donor elektron. Kelemahan titrasi kompleksometri yaitu diantaranya preparasi sampel yang panjang, mahal, kurang spesifik, dan sensitif. Namanya juga konvensional. Terima kasih. Ya. Jadi mudah kan karena kalian juga praktikum, jadi nggak perlu saya bahas lagi. Namanya titrasi, tetes. Jadi perubahan warnanya pertama adalah indikator itu membentuk kompleks dengan sampelnya kan gitu tuh, logam. Kemudian dia akan melepaskan diri pada saat sudah terjadi jadi kompetisi gitu. Terus akhirnya DTA itu masuklah ke logam sampai ekivalen dan terbentuklah warnanya itu akan menghilang atau bagaimana. Nah kadang-kadang ada perubahannya itu tidak aneh sekali. Kalau kemarin pakai indikator biru naftol, ya hidroksi biru naftol, perubahan warna. Aku nggak bawa minum. Oh iya ini jelas aja. Tegas ya kalau uji kompleksometri memang. Oke, kemudian ini next mas. Nah, yang cowok-cowok dulu, suaranya biar lantang. Kayaknya tadi barusan kuliah ya. Ya. Oh, pantesan berantakan. Oke, ya. Titrasi kompleksometri. Salah satu senyawa pembentuk kompleks yang banyak digunakan adalah natrium edetat atau Na2-EDTA. Dan prinsip dan dasar reaksi penentuan ion-ion logam secara titrasi kompleksometri umumnya digunakan komplekson 3 atau EDTA sebagai zat pembentuk kompleks kelat, di mana EDTA dapat bereaksi dengan ion logam polivalen seperti Al3+, Bi3+, Ca2+, dan Cu2+, membentuk senyawa atau kompleks kelat yang stabil dan dapat larut dalam air. Oke. Jadi seperti juga kalsium laktat ya, Ca2+ ya. Jadi kalian udah expert juga. Next, baca juga. Lalu untuk EDTA, di mana kestabilan senyawa kompleks dengan EDTA berbeda antara satu logam dengan logam yang lain.
reaksi pembentukan kompleks antara logam dalam atau M dengan EDTA atau Y adalah M plus Y menjadi MY. Senyawa EDTA ini dengan banyak kation membentuk kompleks dengan perbandingan 1:1. Oke, dengan reaksi M2 plus ditambah dengan H2Y 2 min 2 2 min menjadi MY 2 min plus 2H plus. Lalu ada M3 plus ditambah H2Y 3 min 2 min menjadi MY min ditambah 2H plus. Lalu M14 plus H2Y 2 min menjadi MY ditambah 2H plus. Lalu yang terakhir itu H2Y 2 min adalah anion garam dinatrium edetat. Oke, jadi perbandingannya itu rasionya itu 1:1 ya, antara logam dengan komplekson ya, jadi ligan ya. Di sini kation anion ya, sebenarnya lebih mudah juga dipahami. Dan itu yang sering digunakan, tidak hanya satu saja di natrium edetat, sebenarnya yang lain juga bisa, tetapi yang membentuk kompleks dan mudah diamati secara kuantitatif itu sering digunakan adalah di natrium edetat. Oke, nah ini adalah konstantanya, jadi itu nanti akan dipengaruhi oleh pH, kemudian juga yang lain ya. Nanti ada atau besok campuran beberapa logam itu bisa dititrasi, tapi dengan beberapa metode, perbedaan pH ataupun ditutupin dulu dengan KCN. Itu teori. Kalau KCN kita tahu bahwa itu nggak mungkin untuk dilakukan ya, tapi memang konvensional itu kita memilih ya, memilih. Nah, ini keuntungannya atau dibaca aja ya, next. Wah, ini minim. Silakan Mbak. Keuntungan EDTA, faktor-faktor yang membuat EDTA baik sebagai pereaksi trimetri antara lain selalu membentuk kompleks ketika direaksikan dengan ion logam. Kedua, kestabilannya dalam membentuk sangat konstan sehingga reaksi berjalan sempurna kecuali dengan logam alkali. Ketiga, dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. Keempat, telah dikembangkan indikatornya secara khusus. Kelima, mudah diperoleh bahan baku primernya. Dan yang terakhir, dapat digunakan baik sebagai bahan yang dianalisis maupun sebagai bahan untuk standarisasi. Oke. Standarisasi dengan di natrium edetat dengan apa? Kalsium karbonat ya, yang primer ya kan. Kemarin melakukan nggak standarisasi? Tidak semua atau hanya paling kurang paham ya. Jadi yang primer adalah kalsium karbonat, kemudian yang di natrium edetat adalah lautan baku sekunder ya. Good. Kemudian pH. Oke, next, baca aja. Dalam titrasi kompleksometri ini perlu diperhatikan pH larutan yang dititrasi sebab asam edetat terionisasi dalam 4 tingkat yaitu pK1 2, pK2 2,67, pK3 6,16 dan pK4 10,20 dan spesies pembentuk kompleks yang sebenarnya adalah Y2-. Dengan demikian, kompleks akan terbentuk lebih efisien dan lebih stabil dalam larutan alkalis. Namun perlu diperhitungkan pula kemungkinan mengendapnya logam hidroksida jika terlalu alkalis. Ya. Jadi ini nanti karena pembentukan senyawa kompleks itu bergantung pada pH. Itu dalam strategi campuran logam yang akan kita analisis itu bisa dengan perbedaan pH ya. Jadi itu nanti juga saya masuk dalam bahasan, kemudian atau nanti saya beri kesempatan untuk diskusi beberapa menit begitu, kalau mau aja supaya bisa diskusi. Kemudian ini selain pH, indikator, mungkin contoh-contoh indikator. Oh, ini masih ada, next tambah 2 lagi untuk pH. Apa
Pada umumnya, logam bervalensi 2 cukup stabil dalam larutan amoniaka. Atau lebih baik lagi jika logam yang akan dititrasi terdapat pada daerah pH pembentukan kompleksnya dan perubahan indikatornya paling jelas. Oke. Larutan amoniaka itu kira-kira pH berapa? Basah, ya, basah tapi nggak terlalu basah kan? Nah, sekitar 8 gitu toh, nggak sampai 9. Good. Kemudian, nah ini reaksinya. Oh ini dalam indikator, tapi baca aja deh. The next ya. Indikator. Sebagai indikator digunakan senyawa warna organik yang dapat membentuk kompleks dengan logam yang dititrasi. Jadi sebelum titik akhir, indikator membentuk bentuk kompleks dengan logam yang mempunyai warna tertentu dan pada titrasi dengan EDTA, ikatan kompleks logam indikator akan terurai menghasilkan indikator bebas pada saat titik akhir titrasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemarin juga udah dalam praktikum atau namanya indikator metalokronik. Ya, istilah-istilah aja. Kemudian jenis indikator. Ya, mungkin nggak harus semuanya dibaca ya. Ada hitam heliokrom ya, kemudian perubahan warnanya seperti ini, kemudian biru capicol violet, kemudian silenol orange, kemudian kalmagit juga bisa, kemudian 1,2 piridilaso 2 naptol ya, itu memang untuk spesifik tertentu ya, tidak semuanya. Makanya dalam praktikum kita menggunakan hidroksi biru naptol. Oke, kemudian silikon, nggak tahu di sini ada nggak biru naptol. Kalsium blue, wah nggak ada. Terus jenis titrasi kompleksometri seperti yang lain juga, ada titrasi langsung, berarti titrannya di bulat itu adalah dinatrium edetat. Kalau tidak langsung itu berarti dia direaksikan dengan sampel dulu, kemudian di titrannya itu ada logam yang lain. Jadi biasanya ZnCl2 atau MgCl2. Good. Kemudian ini terlalu banyak ini pembuatan dinatrium. Saya rasa kalian paham ya bagaimana ada pembakuan, kemudian ada praktikum jadi udah paham banyak. Ini hitam heliokrom atau biru hidroksinaptol nggak ada ya. Dan yang kalsium laktat. Nah ini cara penetapan kadar kalsium laktat. Ini di sini oh ini biru hidroksinaptol. Tapi ini nggak sampai 300 mg Pak. Kayaknya dibuat tunjuk dulu itu keliru. Mungkin hanya 1 pucuk sendok kecil itu Pak. 3 mg. Oke, ini selesai. Sekarang saya kasih untuk yang tugas kelompok ya. Web. Ya Allah, ya Allah. Meh libur ya ujiannya aneh ya. Besok kamu apa? Ada Luna. Itu ada kelas pengganti nggak sih harusnya? Yang Sabtunya. Kataku sih ada.
Dipilih kok 3 atau 4 kelompok tok. Oh, dipilih. Mengacu. Penopeng. Penopeng tuh. Penopeng berarti jadi ini kayaknya UTS apa UASnya ada teorinya nggak Baik sih? ya, jadi untuk tugas kelompok yang kalian diskusi lagi itu memang teori. Tapi bagus juga karena itu campuran ya logam dianalisis dengan kompleksometri dengan 2 cara, yang satu dengan pengaturan pH, yang kedua adalah penggunaan sel penopeng. Jadi salah satu logamnya itu ditutup dulu, baru yang lain dilanjut. Kalau yang pH itu karena yang tadi ada 4 tingkat, dan kestabilannya itu bisa di basa, bisa di pH asam. Nah, itu cari contohnya, ya apa aja terserah. Jadi nanti diskusi kalian yang kelompok 5 orang itu, ya besok dikumpulin nyamannya minta tolong kopi bisa besok WA aja. Masih hari Rabu tuh kayaknya udah aura libur gitu. Iya, Bu. Senin kayaknya libur merah ya.
Harus nyari. Waktu dong. Tuh, ada pertanyaan? Kayaknya hari ini kan nggak selesai kok. Makanya saya tinggalkan. Ya, terserah. Besok saya komunikasi dengan PJ dan kalau nggak ada pertanyaan, gitu. Aman sentosa ya. Oke. Baik, sampai ketemu ya. Besok. Selamat berlibur panjang. Jangan lupa. Besok. Jam 3. Pulang. Yuk, pergi yuk. Pulang.